Sudah siap semuanya? Pada hari ini Kamis tanggal 8 Juni 2023 Majelis 9B mengadakan sidang pemeriksaan berkas banding PT Uni Nasional Lembaga Bergas. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini kami sidang pertama dan dibacakan penetapan majelis oleh panitia. Ya, terima kasih. Ketua Pengadilan Pajak, penetapan nomor PEN 569-PP-BR-2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Pajak membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 9B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Budi Rahasio SMM sebagai Hakim Ketua. 2. R. Aryo Hatmoko SIP SMM sebagai Hakim Anggota. 3. Ali Mugiono SMSI sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Komar SC sebagai Panitera Pengganti. Untuk memeriksa dan menuntut sengketa pajak sebagai berikut. 1. Nomor sengketa 0000683.47/2023/PP. Nama pemohon PT Uni Internasional, jenis pajak non tarif dan non nilai pabean. Tahun pajak 2022, jenis pemeriksaan acara biasa. 2. Nomor sengketa 0000684.47/2023/PP. Nama pemohon PT Uni Internasional, jenis sengketa non tarif dan non nilai pabean. Tahun pajak 2022, jenis pemeriksaan acara biasa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023. Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SC AK MSC GA. Terima kasih. Dan ini yang hadir dari terbanding Jawa. Banding Abiasa ya, Bu. Abiasa, kemudian ada Windra dan Abizar. Indra Didian dan Abizar sudah tegas ya. Selanjutnya kali ini sidang pertama kita bisa dulu dengan standing dari pembanding. Silakan dari pembanding. Sudah kuasa untuk SPKT 911 dan 912 atas nama Alexander Rey.
kasih pembanding dalam berkas pemeriksaan sudah ada surat kuasa dari direksi Alexander Ray, akta integritas dari direksi dan kuasa hukum, akta notaris kopi gabungan dan bukti biaya bagian sudah dibayar dan dibayar sebelum pengajuan surat banding. Makanya kita periksa berkas banding terkait dengan non formal. Berkas banding PT Judi Internasional diajukan dalam bahasa Indonesia ke Ketua Pengadilan Pajak pada hari ke-50 untuk kedua berkas SPKTMP 911, 912 dan KPU titik 1 dari 2022 menggunakan pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Satu, surat banding untuk satu daftar banding sudah sampaikan dengan bahasa yang jelas. Kopi daftar banding sudah dilampirkan. Nilai sengketa sebesar 249.199.000 dan 815.699.000 telah dilunasi. Dengan demikian menggunakan pasal 36 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Surat banding ditandatangani oleh Alexander Ray SH, MH, MKN, PSC, MIA, jabatan kuasa hukum, dan ini surat kuasa termasuk mendampingi, bertindak sebenarnya membela bukan jasa pembantu mendampingi atau wakil penggugat untuk mengajukan dan menandatangani permohonan banding. Ini surat kuasa diserahkan pada saat sidang pertama ya, sidang formal. Dan ini dinyatakan di dalam surat banding bahwa surat kuasa termasuk menandatangani ini akan diberikan di persidangan pertama. Ini dari terbanding ada tanggapan terkait hal ini? Iya Mulia. Kami akan sampaikan untuk penjelasannya, tapi secara terima kasih atas informasi yang tadi disampaikan. Tentunya kami akan menyatakan keberatan penyerahan surat kuasa atas penandatanganan tersebut disampaikan pada saat persidangan karena berdasarkan pemahaman kami sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Hukum Acara Pengadilan Pajak, seharusnya pada saat melakukan permohonan banding, legal standing tersebut sudah dapat dibuktikan sebelum penyerahan dari permohonan banding. Itu secara lisan dulu yang melihat, nanti kami akan sampaikan secara tulis di persidangan berikutnya. Terima kasih. Karena ini dari terbanding memberikan keberatan ya, dan ini kan terkait dengan ketentuan formal. Ini nanti kita menunggu dari terbanding dulu penjelasan tertulisnya seperti apa ya. Gitu. Dan nanti dari pembanding bisa menanggapi ya, seperti itu. Sudah jelas pembanding. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kalau majelis ingin meminta kami menanggapi, apakah kami tanggapi setelah terbanding menyampaikan keberatannya secara tertulis atau kami tanggapi sekarang? Karena perkara ini kan perkara ke-11 dan 12 ya. Ini sudah diperiksa 1 sampai 10 ya. Nah, kalau kemudian ini diulang lagi padahal terbanding juga tidak mempersoalkannya pada SPKTNP yang pertama sampai dengan yang ke-10, apakah kita akan mau mengulang kembali ini ya? Karena ini hanya perbedaan majelis saja ya. Nah, sebelumnya ini tidak dipersoalkan oleh terbanding. Jadi kami ingin menanyakan kepada majelis ya, apakah kami menjawabnya sekarang atau kami menjawabnya nanti setelah terbanding menyampaikan secara tertulis. Silakan majelis. Oke, terima kasih karena terdapat juga perubahan susunan majelis ya. Tadi sudah dinyatakan Hakim Ketua Mujiarjo, Hakim Anggota Pak Randi Ratmoko dan Pak Nino Giono. Kita menunggu tanggapan dari terbanding dulu ya, nanti untuk dijawab oleh pembanding ya kan. Terbanding nanti agenda berikutnya itu tanggapan kami terkait dengan permohonan dan formal pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi menunggu dari terbanding ya. Ya, itu satu poin majelis. Kalau kemudian terbanding mempersoalkan mengenai surat kuasa pemohon, maka harusnya juga majelis juga menyampaikan kepada pemohon
surat tugasnya terbanding supaya pemohon memeriksanya sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 32 tahun 2007 supaya ada asas keseimbangan majelis. Silakan. Terima kasih. Ada terbalik surat tugasnya ada. Saya sampaikan ya, dan ada lagi yang akan disampaikan terbanding dari pemohon banding. Ya, sementara itu majelis, nanti kami akan teliti. Terima kasih. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal bersama dengan tanggal 15 Juni. Izin majelis, ini ada supaya kami sampaikan pada persidangan sebelumnya, ya, karena ini permintaan majelis sebelumnya supaya sebelum kami lupa, ya. Pada persidangan sebelumnya majelis meminta kami untuk menyampaikan SPKTNP yang sudah lewat 2 tahun majelis. Kami sampaikan ini, salah satunya adalah SPKTNP 819 dan penjelasannya majelis. Tapi ini tidak masuk dalam sidang ini kan, ya, tapi yang sidang yang lain ini yang nanti dari panitia dimasukkan dalam berkasnya. Kami menyampaikannya karena permintaan majelis pada sidang yang sebelumnya. Khusus hari ini kan membahas terkait dengan 2 sengketa ya, ada 911 dan 912. Jadi nggak apa-apa, nanti ini kita akan gabungkan di dalam berkas sidang terkait ini. Kemudian satu lagi majelis, kami mau sampaikan juga permintaan sebelumnya mengenai retroaktif cek. Kami sudah melakukan pengecekan bahwa terbanding tidak pernah melakukan retro seperti yang terbanding lakukan di PT yang kebetulan kami juga menanganinya. Kami berikan contoh juga majelis kepada majelis contoh retro cek. Ini pembanding. Ini kita hanya membahas sengketa untuk SPKTNP 911 dan 912 dulu. Nah, nanti kalau memang ada yang akan disampaikan untuk hal yang lain yang dulu oleh majelis yang sama, itu kita terima saja dulu. Tuh, ya. Ini khusus membahas SPKTNP 911 912. Dan ini kita terima. Ada lagi? Iya, kami mau sampaikan satu lagi dokumennya majelis. Ya. Karena ini permintaan sebelumnya, sebelum kami lupa karena kebetulan kami udah bawa sekarang. Jadi izin majelis itu adalah contoh bahwa dari 10 perkara yang sudah pernah diperiksa, per 10 SPKTNP itu tidak ada satupun retro yang pernah dilakukan terbanding seperti contoh yang kami sampaikan kepada majelis. Ya, itu bukti bahwa kami belum pernah menerima upaya yang dilakukan terbanding mengajukan retro. Ya, tapi dalam perkara lain terbanding mengirimkannya, itu contoh atau sampelnya. Demikian majelis. Terima kasih. Nanti ini diperjelas ya, nanti ya disampaikan pas sidang pada saat kita membahas itu, ya kan ya. Ini masih membahas yang terkait formal. Baik, majelis. Dari terbanding cukup. Izin yang mulia, untuk sidang tanggal 15 kami sebelumnya menyatakan akan menghadirkan ahli yang mulia. Ahli dari Kementerian Luar Negeri dan juga pengajar dari program doktoral hukum di Jayabaya. Yang bersangkutan sudah bersedia dan akan menyampaikan civitas legal opininya insya Allah pada hari ini. Namun yang bersangkutan juga mengatakan pada hari kemungkinan pada hari itu beliau ada perundingan dengan dengan delegasi dari negara lain. Jadi mungkin kami akan berkoordinasi terus dengan ahli keras terkait dengan bagaimana penjelasan dari ahli kami. Tapi intinya kami akan mengucapkan legal opini dan untuk minggu depan kalaupun seandainya yang bersangkutan tidak dapat datang, mungkin kami bisa diberikan kesempatan lagi di sidang berikutnya untuk dapat menghadirkan ahli bahasa hukum yang mulia dan juga ahli perjanjian
internasional untuk memperjelas makna dari shell dan mass yang ada di overleaf note nomor 5 yang kemarin di sidang sebelumnya kami berjanji menghadirkan ahli. Silakan nanti ya berbincang dengan Pak dari Komandari. Baik, terima kasih Majelis. Pada persidangan sebelumnya juga kami sudah menjanjikan untuk menghadirkan ahli dari Kemendak yang akan menjelaskan bahwa SKA itu tidak perlu mencantumkan nama manufaktur karena ahli akan memberikan contoh SKA yang diterbitkan oleh Indonesia tujuan Malaysia yang juga telah diberikan tarif preferensi di Malaysia, itu tetap dikabulkan tarif preferensinya meskipun tidak ada nama manufaktur. Nanti ahli akan menjelaskan. Rencananya tanggal sidang berikutnya Majelis tanggal 15. Tanggal 15 ya. Betul. Semoga dua-duanya bisa hadir sehingga kan nggak terlalu harus. Tanggal 15 ya. Ibaratnya disiapkan data-datanya ya dari company. Data-data nanti kan ada simpan juga kan. Jadi itu data-data sama dan lain-lain. Supaya dipersiapkan nanti sesuatunya. Sudah, itu saja. Dengan ini sidang pemeriksaan banding PT Indomie Internasional ditunda dan dilanjutkan tanggal 15 Juni 2023 dan sidang ditutup. Dengan berakhirnya sidang pemeriksaan PT Indomie Internasional, Majelis 9B pada hari ini telah menyelesaikan sidang banding untuk 21 pemain banding dan 37 berkas. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Terima kasih.